Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Udah pada sarapan belum? Ya, jangan lupa sarapan ya, sholat duha, dan sebelum belajar itu berdoa dan membaca Asmaul Husna. Nah, hari ini kita akan belajar fikih tentang puasa Ramadan. Ya, ada yang tahu apa itu puasa? Ya, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar, itu subuh, sampai terbenam matahari atau maghrib. Nah, jadi ya, di sini ada sebuah hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Ya, bulan Ramadan telah tiba menemui kalian. Bulan penuh berkah, Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka jahim ditutup, setan-setan durhaka dibelenggu. Padanya Allah memiliki malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak. Ya, jadi pada bulan Ramadan itu pintu-pintu langit dibuka. Nah, pada saat itu tuh perbanyaklah kalian untuk berdoa kepada Allah. Nah, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan itu dibelenggu. Tapi kenapa bu guru kalau sebulan Ramadan itu tetap ada kejahatan? Karena apa? Karena orang-orang tetap berperilaku jahat itu bukan karena digoda oleh setan, tapi karena hawa nafsunya. Dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya untuk berbuat kejahatan, dan di situ akalnya lebih lemah. Ya, ingat nih, ketika ada manusia jahat, dia lebih mementingkan hawa nafsunya dibandingkan akalnya, maka dia lebih buruk daripada hewan. Karena apa? Karena hewan hanya mempunyai hawa nafsu, tidak mempunyai akal. Sedangkan manusia itu memiliki hawa nafsu dan akal. Tapi kalau ada manusia ya rajin ibadah, dia lebih mengedepankan akalnya daripada hawa nafsunya, maka itu lebih baik daripada malaikat. Karena kenapa? Karena malaikat ya hanya memiliki malaikat itu hanya tunduk patuh terhadap perintah Allah, ya, tidak memiliki hawa nafsu. Nah, maka ketika manusia solihah berbuat baik, maka itu bisa kemuliaannya ya melebihi malaikat. Nah, disitu kalian pilih mau seperti malaikat atau seperti hewan yang tidak punya akal. Nah, di sini nanti di bulan Ramadan ini ya, bulan yang ada salah satu malam ya yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikannya, maka sungguh dia terhalang mendapatkan kebaikan yang banyak. Jadi pada bulan Ramadan perbanyaklah amal solih, ya, beribadah kepada Allah, perbanyak doa, tadarus, sedekah, ya, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam di dunia, ya, karena di situ kenapa? Karena banyak keistimewaan terdapat dalam bulan tersebut. Semua umat Islam berlomba-lomba dalam kebaikan dengan menambah dan meningkatkan ibadah mereka pada bulan tersebut. Tujuannya semata-mata untuk mencari perlindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana Bu Guru cara menentukan awal dan akhir Ramadan? Nah, di sini ada 4 cara ya. Yang pertama yaitu dengan ruqyat. Apa itu ruqyat? Ruqyat adalah melihat hilal bulan sabit awal bulan Ramadan.
dengan mata kepala atau menggunakan alat tertentu. Jadi sebelum bulan Ramadan tiba nih ya, sekitar akhir bulan Sya'ban itu pemerintah itu biasanya mengadakan sidang ya, sidang nisbat. Nah di situ tuh Kementerian Agama dengan para tokoh-tokoh agama lain tuh berkumpul. Nah melihat, sama-sama melihat langit, sudah muncul belum bulan sabitnya. Jika memang pada saat itu bulan sabit belum muncul, maka menggunakan cara yang kedua, yaitu menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, yang artinya, berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan, dan berbukalah atau berlebaranlah kamu sekalian karena kamu melihat bulan. Jika kamu sekalian tidak dapat melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan hari dari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah ya, 1776. Nah, cara yang ketiga yaitu mendengarkan atau membaca pengumuman resmi dari pemerintah. Nah, biasanya itu diumumin ya di TV itu. Nanti dikasih tahu mulai 1 Ramadan itu kapan, 1 Syawal itu kapan. Coba 1 Syawal itu hari apa? Ada yang tahu 1 Syawal? Ya, hari raya Idul Fitri. Pintar. Jadi setelah habis bulan Ramadan masuk 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri, dan disitulah umat Islam ya berlebaran, bergembira. Nah, karena sudah ya lega gitu, bisa melakukan banyak aktivitas ibadah ya pada bulan Ramadan. Nah, terus kemudian cara yang keempat yaitu dengan perhitungan ilmu hisab atau falak. Nah, di sini nanti ada beberapa yang belajar ya, namanya ilmu falak, itu menghitung cara menentukan awal Ramadan ya, akhir Ramadan, itu ada perhitungannya. Dan cara menentukan waktu sholat juga itu dengan ilmu falak. Nah, jadi Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa. Di situ ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 ya, bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ya, sebagai orang-orang yang beriman, dan ini jadi harus wajib berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, apa saja yang menjadi ketentuan puasa? Nah, puasa yang benar adalah puasa yang dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan agama Islam sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, ya, marilah kita mempelajari dan memahami ya ketentuan puasa dengan sebaik-baiknya, agar ketika menjalankan ibadah puasa akan benar dan menjadi sah. Ketentuan puasa itu meliputi syarat wajib puasa, rukun puasa, pembatal puasa, yang boleh tidak puasa, dan cara menggantikannya. Amalan bulan Ramadan ya, hafal niat puasa, hafal doa buka puasa, dan melaksanakan puasa dengan baik dan benar. Nah, ya di sini kita akan belajar yang pertama itu syarat wajib puasa. Ya, ada yang tahu apa itu syarat wajib puasa? Jadi di sini syarat wajib puasa itu
orang-orang yang memiliki syarat-syarat ini maka dia diwajibkan untuk berpuasa. Yang pertama beragama Islam, yang kedua itu balik cukup umur, yang ketiga berakal sehat ya, tidak gila, tidak mabuk, dan yang keempat yaitu kuat berpuasa. Ya, ini jika sudah memenuhi 4 syarat ini maka wajib berpuasa. Kalau tidak berpuasa maka berdosa ya. Ingat, kalau sudah wajib itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nah, yang selanjutnya itu syarat sah puasa. Yang pertama itu Islam, ya, beragama Islam. Kemudian orang non-Islam atau orang murtad ya, apabila puasa ya tidak sah puasanya. Jadi orang-orang kafir itu tidak wajib berpuasa ya, hanya orang Islam yang wajib berpuasa. Terus yang selanjutnya itu mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Ya, orang yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Terus selanjutnya yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi apabila haid itu datang pada saat puasa, hendaknya segera membatalkan puasanya. Jadi misalnya kita udah puasa nih, sahur dari pagi, terus tiba-tiba jam 12 siang atau jam berapapun itu ketika sedang berpuasa tiba-tiba keluar darah haidnya, maka saat itu juga ya harus membatalkan puasanya. Nanti diganti di lain hari di luar bulan Ramadan. Terus kemudian yang keempat ya, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Jadi ada saat-saat ya, tidak ada saat-saat waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, jika pada saat itu berpuasa maka hukumnya haram ya, berdosa. Itu pada saat apa nih? Salah satunya itu pada saat hari raya Idul Fitri, itu pada tanggal 1 Syawal itu diharamkan untuk berpuasa. Jadi tidak boleh puasa. Nah, setelah lewat dari Idul Fitri, 1 Syawal itu baru boleh berpuasa. Ada puasa sunnah ya. Puasa sunnah bulan Syawal. Nah, selanjutnya rukun puasa. Ya, rukun puasa itu ada 2. Jadi rukun puasa itu sesuatu yang harus ada di dalam puasa. Yang pertama niat puasa. Niat puasa itu dilakukan pada malam hari atau sebelum waktu makan sahur habis. Ya, sebelum sholat subuh ya, sebelum azan subuh. Nah, biasanya kalau bulan Ramadan itu niat puasanya apa? Setelah sholat tarawih itu niat puasa bersama-sama. Terus yang kedua yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Terus kemudian ada beberapa ya perbuatan sunnah selama puasa, yaitu menyegerakan berbuka apabila sudah waktunya. Jadi ketika sudah azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jangan nanti dulu lah, nanti nungguin qomat, atau nanti aja lah azan isya. Nggak boleh ya. Jadi ketika sudah azan maghrib tiba langsung disegerakan untuk berbuka. Nah, kemudian ya dianjurkan ya berbuka dengan sesuatu yang manis ya, seperti kurma dan teh manis. Kemudian mengakhirkan makan sahur. Maksudnya mengakhirkan makan sahur itu sekitar jam 3, jam 4 ya, sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh. Itu sunnah ya. Jangan sahur nanti jam 12, nanti keburu lapar lagi. Sahur jam 12 malam atau jam 11 ya. Disunahkan mengakhirkan sahur, mengakhirkan makan sahur. Terus kemudian yang keempat itu memperbanyak sedekah ya. Pada bulan Ramadan itu pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi perbanyaklah sedekah. Kemudian yang kelima yaitu memberi makanan untuk berbuka puasa ya. Ini pahalanya juga sama, berlipat-lipat ganda. Terus kemudian yang keenam membaca doa saat berbuka puasa.
Nah, selain perbuatan sunnah puasa yang tadi, kita juga sangat dianjurkan untuk melakukan amalan-amalan yang memiliki pahala besar di sisi Allah. Yaitu apa aja sih? Yang pertama, ya tadarus Al-Qur'an. Terus sholat tarawih, memperbanyak zikir dan doa. Iktikaf itu amalan di masjid ya pada malam hari. Terus menyebar kebaikan kepada orang lain atau disebut juga dengan dakwah. Jadi kita ajak teman kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya diajak teman-temannya. Terus yang keenam yaitu umroh. Nah, ini amalan-amalan yang memiliki pahala yang besar di sisi Allah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, dikerjakan di luar bulan Ramadan pun sama ya, memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Nah, kemudian ada hal-hal yang membatalkan selama puasa. Yang pertama yaitu makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit. Ya, tapi ya jika tidak sengaja, misalkan kalian lupa nih kalau lagi puasa, kalian makan ya sepiring, setelah udah habis nih sepiring baru ingat, astagfirullah saya lagi puasa. Nah, itu tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja ya, karena lupa kalau lagi puasa. Nah, makanannya udah habis, ketika ingat ya udah makannya jangan dilanjutin lagi. Stop. Langsung lanjut lagi puasanya. Itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja ya, sengaja ngumpet-ngumpet, misalkan orang tuanya lagi pergi, kalian di rumah sendiri ngumpet-ngumpet buka kulkas, ngambil makanan atau minum cuman seteguk ya, karena itu sengaja maka itu membatalkan puasa. Terus kemudian yang kedua juga sama ya, muntah dengan sengaja, tangannya dimasuk-masukin ke dalam tenggorokan, akhirnya makanannya keluar terus dimakan lagi ya, ditelan lagi, itu membatalkan puasa. Kecuali nggak sengaja nih, lagi sakit terus mual, muntah ya dikeluarin ya, tidak ditelan lagi, itu tidak apa-apa ya, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sakit benar-benar nggak kuat sakit banget, kalau dipaksain puasa bahaya, maka itu juga boleh dibatalkan puasanya, diganti di lain hari di luar bulan Ramadan. Terus yang ketiga yaitu keluar haid atau nifas ya, kayak tadi nih kan, tadi udah sahur, udah niat puasa, terus siang hari atau pagi hari atau sebelum maghrib tuh, sebelum azan maghrib tiba-tiba keluar darah haid atau nifas, maka puasanya batal. Misalkan nih azan jam 18.00 nih, jam 6 sore. Tapi jam 17.50 misalkan 10 menit lagi mau azan maghrib, tiba-tiba keluar darah haid, maka itu batal puasanya ya. Jangan sayang lah, nanti aja lah, nanti tanggung maghrib ya, tidak boleh ya, itu sudah batal puasanya ya, segera dibatalkan, minum. Nah, nanti diganti di lain hari di luar bulan Ramadan. Terus kemudian yang keempat itu hilang akal, gila. Terus yang kelima murtad, keluar dari agama Islam. Apa itu murtad? Keluar dari agama Islam. Ingat-ingat ya, dicatat di bukunya ya. Murtad itu keluar dari agama Islam. Terus yang keenam itu berniat membatalkan puasa. Baru niat aja, nanti kalau mau pagi aku mau batalin puasa lah, mau makan lah, mau minum, nggak kuat, misalkan lapar. Nah, itu baru niat doang nih, ternyata mama nggak jadi keluar, mamanya nggak jadi keluar, kalian nggak jadi makan. Nah, di sini baru berniat membatalkan puasa, maka ini sudah termasuk membatalkan puasa. Jadi ingat ya, ketika sudah niat untuk berpuasa ya, itu ikhlas semata-mata untuk mengharap ridho Allah. Jangan karena paksaan dari orang tua. Ya, jangan ya. Kalian harus ikhlas. Jadi meskipun ada mama ataupun tidak ada mama, itu tetap harus puasa. Jangan diam-diam buka kulkas, jangan. Itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan tercela. Nah, jadi
puasa itu harus niat ikhlas semata-mata mengharap ridho Allah. Nah, di sini tadi dihafalkan ya. Dihafalkan bagaimana tadi cara untuk menentukan awal dan bulan Ramadan. Tadi ada 4 ya. Ada ruqyat, terus menggenapkan bulan Sya'ban, mendengarkan pengumuman dari pemerintah. Terus yang keempat yaitu mengikuti perhitungan ilmu hisab atau falak. Terus ada juga tadi syarat wajib puasa ada 4, beragama Islam, balik, berakal sehat, kuat berpuasa. Terus ada juga syarat sah puasa, tadi ada 4 juga sama. Islam, ya mumayyiz, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat yaitu pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kemudian rukun puasa tadi ada 2, yaitu niat dan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak subuh sampai maghrib. Kemudian ada sunah-sunah puasa, menyegerakan berbuka dengan yang manis, mengakhirkan makan sahur, memperbanyak sedekah, memberi makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, ya, membaca doa saat berbuka puasa. Kemudian amalan-amalan yang memiliki pahala besar di sisi Allah apa aja tadi? Tadarus Al-Qur'an, sholat tarawih, memperbanyak zikir dan doa, iktikaf, menyebar kebaikan kepada orang lain, dan umroh. Terus kemudian yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi apa aja? Makan dan minum dengan sengaja walaupun sedikit, muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas, hilang akal, murtad, dan berniat membatalkan puasa. Nah, itu dihafalkan ya. Ya, cukup sekian pembelajaran fikih hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua ya, diamalkan ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.